Shalom, perkenalkan nama saya Esther Lidiawati. Saya memberikan renungan singkat untuk kita semua di dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26 adalah mengenai anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit perdarahan. Di sini diceritakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan sering melihat menjamah orang-orang yang sedang sakit, ya, di jalan. Dan di situ dia kedatangan seorang kepala rumah ibadat yang kalau kita melihat pada orang ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Mengapa dia datang menemui Tuhan Yesus? Dia mempunyai masalah, yaitu anaknya dia sakit atau meninggal, ya, waktu itu. Jadi dia minta tolong kepada Tuhan Yesus agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Dan juga pada saat yang sama ada juga seorang perempuan yang sedang sakit perdarahan, ya, mungkin perdarahannya nggak bisa berhenti, ya, dan zaman dulu nggak ada obatnya. Jadi perempuan ini juga sama dengan anak kepala ibadat itu untuk bisa menerima kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Tetapi bedanya apa kalau anak kepala ibadat itu dia mendatangi Tuhan Yesus langsung, ya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mau untuk datang ke rumahnya. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan menolak permintaan dia karena dia adalah orang yang berpengaruh. Kepala rumah ibadat adalah orang yang sangat berpengaruh pada masa itu. Jadi dia yakin sekali pasti Tuhan akan mau untuk datang ke rumah dia dan juga untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi bagi perempuan yang sakit perdarahan itu, dia merasa takut, merasa cemas. Dia nggak berani untuk mendatangi Tuhan Yesus itu, ya, untuk minta bantuan karena dia takut dan malu, ya. Dia sebenarnya sangat memerlukan bantuan karena dia sakitnya sudah lama, sakit perdarahannya kira-kira sudah 12 tahun, ya. Jadi itu adalah waktu yang tergolong lama, ya. Jadi dia juga memerlukan pertolongan juga. Sudah banyak dari kita yang kadang-kadang seperti itu, ya. Kita kadang-kadang itu merasa diri kita itu minder, merasa diri kita itu tidak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan itu datang untuk semua orang. Dia tidak memandang akan harta kita, tidak memandang akan siapa Anda, ya. Kalau Anda memerlukan Tuhan Yesus atau memerlukan mujizat dari Tuhan atau memerlukan apapun, bisa datang pada Tuhan tanpa imbalan apa-apa, ya, karena Tuhan Yesus itu selalu menyembuhkan orang, selalu mendoakan orang dengan tidak minta imbalan apa-apa. Dan kita jangan seperti perempuan ini, ya. Dia itu pingin sekali untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau terang-terangan, ya, tidak mau terang-terangan. Saya yakin bahwa dia itu sudah berkali-kali untuk mencoba mendekati Tuhan Yesus, tapi mungkin juga agak sulit, ya, karena dia itu sedang sakit dan badannya mungkin lemah, ya. Jadi kalau kita bayangkan bahwa Tuhan Yesus itu kalau menyembuhkan orang-orang itu makin banyak orang yang melihat dan mendekati Tuhan Yesus. Jadi untuk mendekati Tuhan Yesus sendiri itu agak sulit, ya. Jadi perempuan ini saya yakin dia karena sudah berkali-kali gagal, ya, dia memberanikan diri untuk dengan sisa kekuatannya dia, ya, untuk mendekati Tuhan Yesus. Dia mempunyai iman yang kuat, dia mempunyai kepercayaan yang sangat kuat bahwa asal ku jamah jubahnya saja pasti aku akan sembuh, ya. Ini adalah suatu iman yang sangat kuat, ya. Kita juga harus demikian, ya. Kalau kita mungkin pada saat ini mempunyai masalah, problem, ya. Setiap orang pasti punya masalah atau problem. Tapi kalau kita misalnya punya masalah atau problem, entah kesehatan, entah ekonomi, atau apapun yang sekarang menimpa saudara, kita harus datang pada Tuhan Yesus. Kita harus punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti akan bisa menolong kita.
menolong kita dari segala masalah kita ya. Demikian pula juga perempuan ini ya, dia punya imannya sangat kuat meskipun dia nggak berani terang-terangan untuk minta tolong pada Tuhan Yesus. Saya yakin dia tangannya itu berusaha untuk menjamah Tuhan. Mungkin pada saat yang dulu dia nggak bisa menjamah Tuhan ya, meskipun badannya kedesek mungkin ya, tapi tangannya bisa menjamah Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa asalkan ku jamah jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Dan luar biasa ya saudara, seperti yang kita lihat bahwa begitu perempuan yang sakit pendarahan ini memegang jubah Tuhan Yesus, dia seketika itu sembuh ya. Dan juga dikatakan di sini Tuhan, apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu ya saudara, ternyata Tuhan tahu ya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan itu luar biasa, meskipun dia itu disusul atau diajak untuk menyembuhkan orang yang sakit, anaknya kepala rumah ibadat itu, dia tetap menyempatkan diri dulu untuk menolong perempuan ini. Padahal perempuan ini bukan orang siapa-siapa ya, kita nggak tahu orang dari latar belakang apa, mungkin orang nggak punya, orang miskin atau apa, tapi Tuhan itu menyempatkan diri menolong orang yang sakit pendarahan 12 tahun itu ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus berpaling ya kepada perempuan itu ya. Demikianlah kita juga, kalau misalnya kita berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan berpaling kepada kita. Dia tidak akan mencuekin kita atau acuh tak acuh kepada kita. Dia pasti akan berpaling kepada kita. Dan juga dia berkata, teguhkan hatimu hai anakku ya. Ini adalah hal yang luar biasa ya, karena dia bisa membuat kita itu memberikan kata-kata yang membuat kita semangat ya, bahwa Tuhan itu demikian perhatian dengan perempuan yang sakit pendarahan ini ya. Kemudian Yesus bertindak ya, imanmu telah menyelamatkan kamu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang ini, dan imannya yang kuat itulah yang dihargai oleh Tuhan, sehingga disebutkan adalah imanmu telah menyelamatkan perempuan ini ya. Luar biasa ya, bahwa kalau orang lain tabib-tabib pada zaman dahulu tidak bisa menyembuhkan ibu ini karena sudah sakit 12 tahun, tetapi oleh jamahan yang beberapa detik aja ya menjamah tubuhnya Tuhan Yesus dengan iman yang luar biasa, ibu ini menjadi sembuh ya. Ini adalah berkat yang luar biasa ya untuk kita semua ya. Kalau kita pada saat ini mungkin lemah iman, atau mungkin kita lagi hopeless, nggak ada harapan, itu bisa kita melihat bahwa kalau kita bertindak, kita bersikeras untuk mendekat pada Tuhan, pasti Tuhan akan berpaling. Tuhan akan berkata pada kita, Tuhan akan bertindak ya. Itulah, jadi tidak sia-sia kalau kita itu selalu ingin dekat pada Tuhan, ingin menjamah jubah Tuhan ya. Kita harus banyak berdoa, membaca firman Tuhan, terus meskipun ada masalah apapun, kita jangan lemah. Masalah yang ada pada diri kita itu harus membuat kita makin kuat ya, untuk bisa makin maju di dalam Tuhan. Demikian pula setelah Tuhan menjamah perempuan ini, menyembuhkan, Tuhan akhirnya datang ke tempat kepala ibadat itu ya. Di situ dikatakan bahwa anak itu sudah meninggal ya, dan akhirnya Tuhan menjamah anak itu, menyuruhnya untuk bangun, dan anak itu juga menerima mujizat ya. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu itu Tuhan melakukan untuk kita itu tidak memandang latar belakang kita ya. Mungkin latar belakang kita, kita tuh nggak punya apa-apa, kita di kedudukan sosial ekonomi itu kita termasuk orang yang biasa-biasa aja ya gitu. Tapi Tuhan itu tidak memandang demikian ya. Tuhan selalu memperlakukan kita sama ya. Tuhan akan menolong kita jika kita itu minta pimpinan pada Dia, minta tolong pada Dia. Seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, Tuhan juga menjamah ya. Padahal meskipun dia itu tidak terang-terangan ya, tidak terang-terangan, dia itu terasa ya. Tuhan tuh kalau kita jamah jubahnya itu, dia terasa seperti ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Dan juga untuk anak yang sakit pendarahan itu, meskipun
dikatakan di situ sudah mati, istilahnya itu percuma ya. Ada yang bilang di sana percuma Tuhan dipanggil ke sini karena sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu adalah, Tuhan Yesus adalah Allah yang kuasa ya. Dia bisa menyembuhkan sakit apapun. Dia bisa menghidupkan orang yang mati ya. Bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita semua. Mungkin pada saat kita punya masalah yang pelik ya, masalah yang tidak mungkin bisa dipecahkan ya dengan kemampuan kita, tapi kita harus minta pimpinan Tuhan, karena dengan kuasa Tuhanlah masalah-masalah yang kita hadapi itu akan bisa terpecahkan ya, entah jalannya bagaimana, tapi kita harus punya iman yang kuat, menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati.